Hai teman-teman, perkenalkan saya Afifah Fatullah dari Pradi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5 ya. Sekarang saya sudah semester 5 dan NIM saya 2103011053. Di sini saya ingin memenuhi tugas UTS saya dengan mata kuliah manajemen berbasis sekolah dengan ibu dosen pengampu Ibu Melisa Anggraini MPD. Nah, jadi di sini nih saya akan menjelaskan mengenai MBS atau yang kita kenal yaitu manajemen berbasis sekolah. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses manajemen berbasis sekolah. Jadi, proses manajemen berbasis sekolah itu tuh terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Jadi, yang pertama itu perencanaan. Perencanaan adalah proses menetapkan tujuan, kegiatan, sumber daya, waktu, tempat, dan prosedur penyelenggaraan komponen atau bidang manajemen berbasis sekolah. Syarat-syarat perencanaan dalam manajemen sekolah itu meliputi yang pertama, ada tujuan yang jelas, kemudian sederhana, realistis, praktis, terinci, fleksibel, menyeluruh, efektif dan efisien. Dan yang kedua itu ada pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses kegiatan memilih, membentuk hubungan kerja, menyusun deskripsi, tugas dan wewenang orang yang terlibat dalam kegiatan komponen atau bidang manajemen sekolah tertentu sehingga terbentuk kesatuan, tugas dan struktur organisasi yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan peningkatan mutu sekolah. Pedoman yang mengatur tentang struktur organisasi sekolah itu yang pertama ada memasukkan unsur staf administrasi dengan wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk menyelenggarakan administrasi secara optimal. Kemudian yang kedua dievaluasi secara berkala untuk melihat efektivitas mekanisme kerja pengelolaan sekolah. Kemudian yang ketiga diputuskan oleh kepala sekolah dengan mempertimbangkan pendapat dari komite sekolah. Selanjutnya yang ketiga ada pelaksanaan. Pelaksanaan berarti implementasi dari perencanaan dan pengorganisasian yang telah disusun. Dalam pelaksanaan perlu diberikan motivasi, supervisi, dan pemantauan. Pemberian motivasi merupakan upaya mendorong pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah agar selalu meningkatkan mutu kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian itu, prinsip pelaksanaan MBS itu meliputi yang pertama itu ada penetapan standar operasional kegiatan, yang kedua penentuan ukuran keberhasilan kegiatan, yang ketiga itu melakukan pengembangan kegiatan atau tindakan koreksi jika diperlukan. Selanjutnya itu yang keempat itu ada pengawasan. Pengawasan diartikan sebagai proses kegiatan untuk membandingkan antara standar yang telah ditetapkan dengan hasil pelaksanaan kegiatan. Pengawasan berguna untuk mengukur keberhasilan dan penyimpangan, memberikan laporan dan menerapkan sistem umpan balik bagi keseluruhan kegiatan komponen atau bidang manajemen sekolah. Pengawasan meliputi kegiatan evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan. Kegiatan pengawasan juga didasarkan atas kegiatan pemberian motivasi, pengarahan, supervisi, dan pemantauan. Kemudian ada komponen manajemen berbasis sekolah. Nah, hal yang paling penting dalam implementasi manajemen berbasis sekolah adalah manajemen terhadap komponen sekolah itu sendiri. Sedikitnya terdapat 7 komponen sekolah yang harus dikelola dengan baik dalam rangka MDS, yaitu kurikulum dan program pengajaran, tenaga kependidikan, kesiswaan, keuangan, sarana dan prasarana pendidikan, kemudian pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat, serta manajemen pelayanan khusus lembaga. Yang pertama itu ada manajemen kurikulum dan program pengajaran, manajemen tenaga kependidikan, terus manajemen kesiswaan, kemudian manajemen keuangan dan pembiayaan, lalu manajemen sarana dan prasarana,
dan manajemen hubungan sekolah dan masyarakat atau HUMAS. Yang terakhir itu ada manajemen layanan khusus. Nah, jadi teman-teman, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai MBS manajemen berbasis sekolah. Semoga apa yang telah saya jelaskan bisa menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman mengenai MBS tadi. Saya Afifah Amatullah mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.